Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry Maulana, Ibu Kepala GTK Ibu Santi Ambarukmi, yang terhormat para narasumber dan hadirin sekalian semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu karena waktunya diberi kesempatan 15-20 menit dan alhamdulillah sudah disempurnakan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian oleh Bapak Apep tadi, dan kelihatannya saya lebih ringan bebannya. Tadi berpikir materi yang sekian banyak itu bagaimana, tapi alhamdulillah mungkin nanti yang sibuk adalah yang bagian operator untuk PowerPoint, karena saya bicara loncat-loncat karena sudah banyak yang dibahas oleh pembicara sebelumnya. Dan inilah yang patut disyukuri sesuai dengan Ibu Santi katakan tadi, bahwa kita ini adalah melakukan benchmark. Jadi kita coba menggali dari beberapa sekolah. Next Bu. Naik bagian kedua, slide kedua. Ini hanya pembukaan. Judul yang pertama, silakan dibuka. Di next. Lanjut. Ini adalah judulnya, peranan kepala sekolah saat AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Saya di sini tidak teoritis, kebetulan kami adalah sekolah penyelenggara program SKS. Kemudian kalau tadi Pak Apep itu dari SMK, kami adalah dari SMA. Dan yang akan dipaparkan di sini adalah real yang sudah dilaksanakan. Bukan teori, tetapi real yang sudah dilaksanakan, dan berikut teori-teori hasil evaluasi dari kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Jika sekolah lain pada saat itu kebingungan begitu UN dihilangkan dan diganti dengan ujian sekolah, karena kami sudah menyelenggarakan PBM mempergunakan modul pembelajaran dan ujian pun tidak lagi mempergunakan kertas, jadi mempergunakan alat EduBook, semua serba elektronika. Ketika terjadi ada peristiwa COVID-19 ini, mungkin kami agak sedikit tidak terlalu luar biasa karena memang sudah berjalan apa adanya. Begitu, hanya permasalahan yang paling berat sekarang ini adalah keamanan. Yang paling utama kan keselamatan siswa. Kalau sekolah insya Allah kita akan berupaya seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, itulah yang kita persiapkan. Next Bu. Lihat, ini adalah gambar. Ini kebetulan 2 hari yang lalu. Ini 2 hari yang lalu. Betul-betul berada di lingkungan sekolah, di depan. Waktu itu saya baru mau pulang sekolah. Mereka pada pakai masker, tetapi naik mobilnya dempet-dempetan seperti itu. Ini bukan ngambil dari majalah, saya memotret sendiri pakai HP. Mengapa terjadi peristiwa seperti ini? Masalahnya setelah kami mengadakan dialog dengan beberapa lingkungan masyarakat, perkembangan informasi di masyarakat ini terpecah menjadi 2. Yaitu ada yang fokus mengatakan ini adalah konspirasi global sehingga tidak percaya bahwa COVID itu ada. Kemudian yang berikutnya lagi, karena lihat di televisi tadi malam Bu Risma sampai 2 kali sujud di depan ID. Kemudian rame juga peristiwa-peristiwa lain, sampai Pak Jokowi juga tadi malam ditayangkan di beberapa stasiun televisi, begitu marahnya. Karena keadaan ini seperti yang ditayangkan di layar ini real. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak khawatir dengan keadaan di sekolah. Di sekolah itu semuanya serba safety insya Allah, seperti yang dari SMK 4 Pak Ketua Aksi tadi jelaskan, seperti itu. Semua sekolah seperti itu. Permasalahan sekarang ada di lingkungan luar sekolah.
Kami tidak menyelenggarakan sholat Jumat, tetapi di luar sekolah menyelenggarakan sholat Jumat tanpa SOP, tanpa masker, tanpa distancing, semuanya real. Seperti gambaran yang di jalan ini. Tapi tidak ada masalah karena kami lingkungannya zona hijau, Pak. Walaupun Bekasi terkenal katanya seperti itu, tetapi di lingkungan kami ini adalah zona hijau. Dan masyarakatnya biasa-biasa saja. Sholat Jumat dempetan, tidak pakai jarak, tidak pakai hand sanitizer. Tapi kami begitu mereka ada yang Jumatan, langsung di depan sekolahan dihentikan. Tidak boleh masuk ke sekolah kalau tidak ganti baju. Sepatu disemprot dan lain sebagainya karena mereka habis dari masjid. Tolong di next, Bu. Di next. Ini adalah gambaran nyata. Nah, maka timbullah beberapa pertanyaan. Di next. Beberapa pertanyaan diantaranya yang sudah kami susun seperti di tayangan yang tampak jelas di sini kami mempersiapkan apa yang Mas Menteri canangkan, apa yang ada di P3 GTK, semua fasilitas-fasilitas yang ada sudah kami rangkum, sudah kami tatarkan, sudah kami berikan kepada guru dan sudah kami realisasikan. Seperti tampak yang ada di tayangan ini, yang warna kuning, ini semuanya sudah kami ramu. Next. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masalahnya bagaimana peran kepala sekolah saat diberlakukan AKB ini? Nah, peranannya itu bagaimana? Ya tentu sesuai dengan tupoksi. Oke, di next. Masalah yang tadi itu kalau diuraikan, apa itu peranan kepala sekolah, apa itu AKB, mengapa AKB? Kok bukan new normal? Karena di tempat-tempat lain mengatakan new normal, tetapi di kita Jawa Barat program gubernur namanya AKB. Apa hubungan AKB dengan MBS? Ini mensoroti yang tadi dibicarakan dari Bapak Asep Tapip dari SMK 4. MBS, apa benar sekarang dilakukan MBS? Kan sekolah gratis. Kemudian apa latar belakang blended learning? Apakah kejenuhan PBM bisa dihilangkan? Kita bicara di sini sudah kejenuhan karena PBM kami itu sebelum ada COVID-19 sudah mempergunakan virtual secara blended diantaranya. Makanya jika di sini kita bicaranya tidak lagi rencana, tetapi hasil evaluasi apa yang sudah kami lakukan. Kemudian apakah tema bersama bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kejenuhan atau mengurangi? Kemudian tema apa yang bisa menarik? Dan yang ke-9, metodologi apa yang bisa diterapkan? Next, Bu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peranan itu artinya aspek dinamis ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan berhubungan dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kepala sekolah ini diantaranya yang semula ada 5, sekarang ada 3 tupoksi. Next. Apa ketiga tupoksi tersebut? Ini diantaranya yaitu dari kelima yang semula sekarang menjadi 3 itu, beban kerja kepala sekolah seluruhnya adalah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial. Pertama adalah memanage, kemudian mengembangkan kewirausahaan. Lagi-lagi ini berhubungan dengan MBS. Kemudian yang berikutnya adalah supervisi kepada guru. Tugas utama, lanjut Bu, di next. Tugas pokok dan fungsi ini mengutamakan keselamatan yang paling utama. Fokus utama seperti tulisan yang diterbitkan di beberapa koran dan majalah yang ditulis Pak Asep Tapip dari SMK 4, itu sudah saya baca itu. Yang paling utama itu adalah keselamatan. Semua sepakat itu. Keselamatan yang paling utama
Nah, ini yang paling utama difokuskannya itu bukan berbicara hanya sekadar keselamatan, tapi orientasi pertama adalah yang rentan terpapar itu siapa? Kalau dikatakan lansia di sekolah tidak ada yang lansia, tapi permasalahannya anak di rumah, orang tua guru di rumah, mereka di rumah bersatu dengan orang-orang lansia, maka perlu ditata, didata dulu. Guru-guru TU dan siswa yang di rumahnya punya orang lansia didata. Kemudian yang memiliki penyakit penyerta, ya seperti diabetes, hipertensi atau darah tinggi, gangguan paru, ginjal, dan guru-guru kebetulan beda di kantor-kantor lain, kalau di guru itu kebanyakan wanita. Saya alhamdulillah beberapa kali pindah tempat itu banyak sekali yang hamil. Setiap kali saya pindah mesti izin hamil, izin melahirkan dan sebagainya. Dan itulah yang perlu kita tata sedemikian rupa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tadi. Next. Menurut Richard, seperti yang tadi dituliskan, kita lewati saja karena memang waktunya juga terbatas. Dalam perencanaan harus smart, dan ini secara teoritis untuk para kepala sekolah nggak usah dibahas, ini semuanya sudah tahu, tetapi sebagai dasar acuan saja bahwa yang paling utama dalam perencanaan itu kita harus mempergunakan skenario A, skenario B, skenario C. Saya tidak membahas tentang smart karena itu bukan hal baru, tetapi skenarionya. Hari ini Bapak Ferry, saya sudah 3 kali laptop ganti ini dari pagi. Karena yang satu gambarnya tadi tidak muncul. Begitu tadi dari kepala dinas berbicara di tengah-tengah saya ganti laptop. Dan ini adalah laptop yang ketiga. Iya, Pak. Ini real. Oleh sebab itu ternyata karena kami sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti ini dan tidak panik, nyantai-nyantai saja karena di depan kami ini sudah ada 4 orang berjejer ini, berbagai macam tim. Saya berguru dari militer. Kalau militer itu selalu ada alternatif A, alternatif B, alternatif C. Tidak pernah kalah perang karena banyak alternatif, dan itulah yang harus dipersiapkan oleh sekolah, terutama sekolah kami yang sudah dilakukan. Alternatif itu penting sekali. Buktinya hari ini, kami kemarin sudah mengadakan webinar nasional dengan pembicara Pak Profesor Cecep dari UPI, kemudian dari UNJ, berbicara tentang blended learning dan sebagainya. Masalah ini nggak muncul, datar-datar aja. Biasanya pembukaannya pakai Indonesia Raya juga kami bagus, rapi, dan angkat jempol. Kok kami bisa menyelenggarakan kegiatan sehebat itu pada saat itu? Itu suatu kesombongan kadang-kadang. Tetapi kami tidak lengah. Buktinya hari ini 3 laptop, Pak. Ini 3 laptop ganti-ganti terus. Kenapa? Karena sudah terlalu sering digunakan di sekolah. Inilah barangkali yang perlu diperhatikan. Perencanaan itu harus smart. Harus ada skenario A, skenario B, skenario C. Guru-guru juga sama, TU semua dalam PBM virtual harus mempergunakan beberapa alternatif skenario. Karena berbicara di sini adalah benchmarking. Untuk bahan pertimbangan, barangkali inilah yang kami bicarakan kemarin di dalam webinar nasional dengan judul Membunuh Rasa Jenuh PBM Virtual. Next. Karena kebetulan fokus pembicaraan kita itu hampir sama materinya semuanya, maka saya akan ambil materi-materi yang sudah kami lakukan saja. Yang bagus sebenarnya untuk adaptasi kebiasaan baru itu harus ABS, harus MBS. Kenapa MBS? MBS itu kan manajemen berbasis sekolah. Persis seperti Pak Asep Tapip tadi yang katakan, yang tahu permasalahan di lingkungan itu kan sekolah. Jadi tidak bisa diseragamkan, tidak bisa. Sekolah itu tahu persis. Ternyata lingkungan yang berada di sekitar sekolah itu perlu dipantau, Pak. Tadinya kami hanya berpikir apa yang harus kita lakukan di sekolah. Ternyata tidak begitu. Sebab anak-anak di luar itu, di masjid-masjid yang ada di sekitar itu, di angkutan umum itu seperti yang tadi saya tayangkan. Maka
pembiayaan juga sebenarnya tidak bisa diseragamkan, bahwa satu siswa sekian jumlahnya, tidak bisa, tergantung lingkungan untuk membiayai adaptasi kebiasaan baru ini. Medannya kan beda-beda. Kalau masyarakatnya memang sudah tertib di perumahan yang elit, mungkin tidak terlalu berat. Tapi kalau kami berada di sekolah di antara BTN dengan masyarakat perkampungan yang sangat kompleks, ini super ketat, tentu biayanya juga yang luar biasa. Maka perlu MBS tadi, manajemen berbasis sekolah, karena sekolah lebih tahu tentang keadaan yang memang emergensi. Mudah-mudahan pembicaraan saya ini bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Walaupun bagaimana, tetap walaupun MBS sekarang ini sudah boleh dikatakan tidak diterapkan sesungguhnya, tetapi saya mengatakan MBS kita saat ini adalah MBS yang dibatasi, karena tidak boleh memungut uang sesuai dengan aturan, tetapi masih diperkenankan bekerja sama dengan dunia usaha. Itu juga bagian dari MBS. Sesuai dengan kepala sekolah itu kan yang 3 tadi, salah satu diantaranya kewirausahaan, itu juga bisa dimanfaatkan. Paling tidak kalau hanya anggaran dari BOS itu yang sangat minim, mungkin menerapkan kemerdekaannya sesuai dengan konsepnya dari Mas Menteri, merdeka memanage gambar-gambar supaya menarik, anak-anak tidak usah baca jadi paham. Memanage kata, tidak mempergunakan lagi new normal, tetapi Pak Gubernur Jawa Barat cerdas mempergunakannya bukan new normal. Sebab bahaya kalau mempergunakan new normal, masyarakat dianggap normal-normal saja, begitu kan. Kemudian manajemen lagu di dalam siswa, dalam upacara atau dalam apa, tidak usah berbicara lantang untuk mengatakan ini dan itu, tapi disepakati kalau ada lagu dibunyikan, maka anak tahu berarti ada pelanggaran. Berarti mereka harus mengontrol dirinya sendiri. Tidak usah teriak, tidak usah berkata-kata, tetapi cukup menayangkan lagu di salah satu area. Kalau ada lagu tersebut berarti ada pelanggaran, kemungkinan melanggar SOP gitu. Oleh sebab itu maka secepatnya tim itu termasuk tim psikolog itu harus berada di lokasi kalau itu ada pertemuan. Tetapi kami di sini tidak lagi terfokus kepada tatap muka, kami mempergunakan blended learning. Istilah new normal akan membingungkan masyarakat. Maka saya setuju dengan adanya AKB sehingga masyarakat bertanya apa itu AKB, dan disitulah edukasi diberikan kepada masyarakat yang ada di dalam sekolah dan di luar sekolah. Next. Jadi sangat tepat untuk mengangkat kata AKB tadi, adaptasi kebiasaan baru itu sehingga kita bisa membuat rincian apa itu AKB dan apa yang harus dilakukan. MBS itu adalah upaya pemerintah mendorong peran serta warga sekolah, kepala sekolah, guru, masyarakat, orang tua, dan seterusnya untuk berpartisipasi meningkatkan mutu sekolah. Ini kan MBS, tapi sekarang kan tidak total, tetapi dibatasi. Masih bersyukur dan sekarang sesungguhnya nikmat bagi sekolah yang berada seperti kami. Dengan adanya sekolah gratis itu sesungguhnya itu menambah kenikmatan. Kenapa? Tidak repot-repot untuk mengejar-ngejar keuangan, tetapi uang itu ada walaupun sangat minim dan memang harus efektif dan efisien. Surat keputusan nomor 44 tahun 2002 tentang pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk bla 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 bla, dan ini sudah tidak usah dibahas lagi karena sudah tahu. Inilah barangkali MBS yang sesungguhnya. Next. Tapi tentu kan kita sekarang tidak menerapkan itu. Luring dan daring saja fokus utamanya kalau keamanan dan kenyamanan sudah kita selesaikan seperti yang Pak Apep
Pak Asep Tapip dari SMK 4 tadi sudah dilaksanakan secara tertib, kemudian Bapak Kepala Dinas tadi aturannya seperti itu sudah kita lakukan, barulah kita berbicara tentang daring dan luring. Itu pun sudah dibahas detail tadi sama Pak Asep Tapip dari SMK 4. Next. Bapak dan Ibu, kita sekarang ini harus menerapkan konsep dari tokoh pendidikan kita. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini benar-benar harus diterapkan. Kebetulan anak saya tadi malam sudah menjerit-jerit, nangis-nangis karena dia alhamdulillah sudah lulus di Unpad jurusan farmasi dan sudah saya tuliskan. Kenapa saya katakan di sini? Ujiannya mempergunakan virtual dan ternyata lebih stres daripada ujian yang berada di kampus karena di kampus banyak yang harus ditanya. Sementara di Unpad jurusan farmasi itu mempergunakan sistem kelulusannya bertahap karena farmasi berhubungan dengan nyawa manusia. Jadi lulus skripsi tidak jaminan untuk bisa diwisuda. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan seperti itulah yang harus kita lakukan di sekolah yang akan kami terapkan nanti. Alternatif-alternatif itu diberikan kepada guru, biarkan guru mengembangkan sendiri. Next. Jadi hanya kerangka dasar yang kepala sekolah berikan, tetapi untuk manajemen kata, manajemen lagu, manajemen gambar seperti tampak di layar seperti ini, jangan sampai semua RPP memunculkan gambar yang sama seperti ini, jenuh. PBM ditayangkan di layar, sebelum PBM dilakukan gambarnya sama, siswa nggak bakalan konsentrasi. Diusahakan guru dan semua yang akan presentasi di luring atau di daring itu harus membuat gambar-gambar atau inovasi-inovasi video dan sebagainya yang menarik. Yang tentunya setiap Pak Dedi mohon izin Pak. Ya. Pak Dedi, ya. Mohon izin waktunya sebentar lagi selesai Pak. Oke, terima kasih. Kalau dilanjut, next, langsung saja kalau gitu. Karena waktunya sangat terbatas, langsung dipercepat aja Bu, langsung dipercepat. Langsung kesimpulan saja. Oke, langsung kesimpulan saja. Sebab ini secara teoritis dan nanti bisa diminta kepada penitia tentang PowerPoint dan karya tulis. Kebetulan karya tulisnya sudah saya susun sedemikian rupa. Kemudian PowerPoint-nya juga nanti bisa diminta untuk di-share saja biar ada diskusinya lebih hidup. Kesimpulan, tugas utama sekolah adalah keselamatan dan mencerdaskan. Kemudian MBS harus diutamakan karena orang lapangan lebih paham dengan kondisi yang ada. Namun MBS saat ini adalah MBS yang dibatasi. Ketiga, kepala sekolah sebagai manajer adalah kunci utama. Dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keempat, latar kejenuhan virtual itu guru kalau mengajar monoton karena merupakan teknologi baru. Sistemnya sering gangguan atau error. Siswa kurang antusias, guru kurang improvisasi di dalam PBM dan sebagainya. Dan itu bisa dipecahkan dengan blended learning. Kejenuhan PBM bisa diatasi, dikurangi, kalau dihilangkan tidak bisa. Di antaranya adalah dengan tema bersama. Tema itu harus dimunculkan dan harus dipublikasikan seperti film Hollywood dari Amerika Serikat. Itu kalau mau memutar film di gedung film, dibikin isu dulu yang heboh luar biasa, sehingga MUI pun mengeluarkan kebijakan dilarang menonton film 2012. Haram hukumnya, maka gedung film pun menjadi ramai dan padat. Nah, inilah suatu trik yang harus diterapkan di dalam menentukan tema itu, publikasikan dulu. Guru yang mengajar sekarang nanti akan dilanjut oleh guru biologi, maka guru agama yang mengajar sekarang materi ini nanti akan dilanjut dengan
materi biologi yang lebih menarik, dibikin penasaran dan lain sebagainya. Sehingga anak menunggu kapan guru biologi datang. Begitu guru biologi juga sedang mengajar, dia akan bicara nanti perhitungan-perhitungan ini akan dibicarakan di pelajaran matematika yang lebih menarik dan lain sebagainya. Next. Yang keenam, next. Kesimpulannya ada sesuai dengan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Tema bersama itu disosialisasikan dengan unik, ada keterkaitan erat antara bidang studi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, tema yang menarik itu yang bagaimana, yang sedang ramai dibicarakan sesuai dengan psikologi perkembangan siswa. Kalau SMA, SMP sedang setran and drang, anak sedang pancaroba, mungkin kisah-kisah cinta bisa menarik di situ. Kemudian yang berhubungan dengan psikologi sosial. Oleh sebab itu, ketika ada PBM, sekolah itu harus punya psikolog. Dan guru ketika mengajar virtual harus bisa mengamati layar satu persatu. Kalau ada anak ngantuk dan sebagainya, diceritakan sebagai peraga dan sebagainya. Dan tentu seorang yang presentasi tidak akan bisa memantau satu persatu, tetapi kehadiran seperti kami di sini yang di depan di sini dari tadi menyaksikan, ini salah satu diantaranya ada yang merangkum pertanyaan dan sebagainya. Itulah salah satu contoh dalam tim yang kami bicarakan kemarin dengan pembicara Profesor Dr. dari Asep, Profesor Dr. dari UPI kemarin, Cecep Darmawan, kemudian blended learning-nya dari UNJ dan seterusnya. Inilah yang kami bicarakan kemarin. Metodologi PBM virtual jadi solusi, yaitu yang menjalin kerjasama dalam sebuah tim. Walaupun PBM-nya virtual, siswa bisa belajar kerja kelompok dan menghasilkan sebuah karya. Seperti di Eropa pada saat ini ada yang membuat film. Film di rumah sini dilanjutkan oleh siswa di tempat lain membuat film lagi, kemudian disatukan menjadi sebuah sajian yang paling menarik. Next. Ini adalah metodologi yang kami lakukan sebagai hasil kemarin. Mengapa kami menyelenggarakan seminar tingkat nasional dengan judul Jadi, mohon izin Pak Dedi. Pak Dedi, mohon izin. Ya, waktunya selesai. Sudah habis, Pak. Oke, terima kasih. Dilanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.